الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وقال تعالى في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hendaklah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan ini, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan lapang. Ketakwaan tetaplah selalu menjadi dasar dalam mengambil keputusan kita dalam menjalani kehidupan ini. Karena sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman, takwa itu adalah dasar bagi dia untuk hidup di dunia ini. Tidak ada artinya harta, tahta, jabatan, anak-anak yang banyak maupun istri-istri yang cantik, melainkan takwalah yang akan menemani kita kelak kembali kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada kita agar kita bertakwa. Takwa ini adalah poros jalan kehidupan kita. Bisik, rayuan, godaan dunia apapun juga hendaklah tidak mempengaruhi kita dari jalan yang lurus ini, yakni jalan menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan ini sangatlah panjang dan di sisi lain kehidupan ini pun sangat sementara. Tetapi ketika takwa ini menjadi pegangan kita, maka kehidupan ini akan terasa sangatlah cepat sekali karena kita rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, rindu akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, akan kenikmatan-kenikmatan yang akan diberikannya kepada kita jika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan ini hanyalah sementara ya ma'asyiral muslimin. Sekejap saat ini kita bisa lihat banyak sekali kaum muslimin maupun orang-orang kafir mati dengan cepat. Apakah mati karena penyakit yang ada saat ini, penyakit COVID, corona itu, ataukah dengan kecelakaan, ataukah dengan ada orang yang membunuhnya, ataukah dengan penyakit tertentu? Intinya adalah ketika ajal itu datang kepada kita, maka kita tidak akan bisa melengah. Kita tidak bisa meminta tangguh sedikit pun juga ketika ajal itu menjemput kepada kita. Harta, jabatan, dan kenikmatan dunia apapun juga tidak akan pernah bisa menolong kita ketika ajal itu telah datang. Kita tidak bisa minta tangguh kepada malaikat pencabut nyawa agar kita kembali untuk beramal soleh. Sungguh tidak bisa, ma'asyiral muslimin. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Kematian itu tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan. Kematian itu tidak mengenal usia, apakah tua, muda, sehat, sakit. Ketika kematian itu datang, berarti jadwal kita berada di dunia ini sampai saat itu pula. Maka dari itu, hendaklah kita selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub, memohon ampunan atas dosa-dosa yang kita lakukan, atas segala kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Karena Allah dengan rahmatnya
dengan kasih sayangnya mengingatkan kepada kita, wastaghfiru, beristighfarlah kamu. Ketika Allah menyampaikan di ayatnya, beristighfarlah kamu, maka Allah Subhanahu wa taala telah membukakan pintu maafnya, telah membukakan pintu ampunannya kepada kita. Sudah dibuka seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala ampunan itu kepada kita. Cuman maukah kita melakukannya? Maukah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintahnya, memakmurkan masjid-masjidnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan manusia. Manusia ketika kita melakukan kesalahan padanya, maka satu waktu kita minta maaf akan dimaafkan. Tetapi kesalahan itu tetap tertanam di hati seperti kaca yang telah pecah, yang ketika dihancurkan, disusun lagi dengan rapi, maka tetap akan kelihatan bekas-bekas pecah itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat seperti itu. Dosa-dosa yang kita lakukan begitu banyaknya, ketika kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ampunan yang Allah berikan kepada kita jauh lebih besar daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sungguh kematian itu bukanlah perpisahan selama-lamanya. Kematian itu bukanlah akhir dari kehidupan ini. Justru sebaliknya, ma'asyiral kaum muslimin, kematian adalah awal dari segala kehidupan. Kita bisa bayangkan ketika kita mati, ketika kita dibawa di alam kubur, dimasukkan di kuburan, saudara-saudara kita semuanya datang mengantar kita ke kuburan, pemakaman. Tetapi ketika itu mereka sudah meninggalkan kita, melupakan kita. Dari hari ke hari, bulan-bulan, ke tahun ke tahun, sudah kita dilupakan olehnya saudara-saudara kita yang lain. Tinggal amal solehlah yang akan menemani kita di alam kubur itu. Jika amal dunia kita baik, maka kenikmatan-kenikmatan itu akan kita rasakan. Tetapi jika kita melakukan amal-amal buruk, maka keburukan-keburukan itu yang akan kita dapati. Ketika kita mendapatkan kebaikan dari amal-amal kita di alam kubur, maka seperti dirasakan orang-orang yang baru bermalam pengantin, baru menikah pada saat itu. Sungguh apa dikatakan orang-orang yang baru menikah ketika malam pertamanya? Sungguh malam ini terasa cepat, terasa singkat sekali. Begitulah orang-orang yang beriman di alam kuburnya, di alam barzahnya. Ketika dia menikmati kehidupannya di dunia dengan amal soleh, di alam kubur dia menikmati kenikmatan bau wangian surga itu dia rasakan, sehingga dia tidak merasakan sedikit pun lamanya penderitaan di dunia. Tetapi jika dia di dunia ini melakukan kemaksiatan, dosa-dosa, maka di alam kubur dia akan disiksa dengan siksa yang sangat pedih, sesuai dengan amal perbuatannya, sesuai dengan kemaksiatan yang dia lakukan di alam dunia ini. Ular-ular akan mencabik-cabik dia, api neraka jahanam akan merasakan dia, dan lain sebagainya. Maka dari itu, kaum muslimin rahimahullah, kematian itu bukanlah perpisahan, apalagi sekedar ditinggal safar perjalanan dalam rangka menuntut ilmu atau ketaatan yang lainnya. Perpisahan yang hakiki antara dua orang terjadi ketika nanti salah satunya masuk di dalam surga dan salah satunya masuk di dalam neraka, yang semua tempat di dalamnya adalah kekal selama-lamanya. Itulah yang dikatakan perpisahan kita dengan saudara-saudara kita kelak. Ada yang masuk di dalam surga, ada yang masuk di dalam neraka. Perpisahan yang hakiki juga terjadi jika dua orang ketika hidup di dunia telah sepakat dan bekerja sama untuk menjadi penghuni neraka. Mereka tidak mau taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, menzalimi sesama manusia, merampas hak saudaranya. Kerumunan, kebersamaan, dan yang rasa saling cinta di dunia akan sirna ketika mereka dimasukkan bersama-sama di dalam neraka jahanam. Mereka akan saling menuntut dan menyalahkan, mengapa temannya dulu tidak mengajak ke jalan ketakwaan, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 67.
yakhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu sebagian yang menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana orang-orang yang beriman, kematian tidaklah bisa memisahkan mereka dengan orang-orang yang dicintainya kelak, karena mereka akan dikumpulkan di dalam kehidupan yang baik dan kekal abadi. Perpisahan karena salah satu di dunia dan satu di alam kubur bukanlah perpisahan yang lama dan sehingga patut disedihkan. Sungguh hidup di dunia hanyalah sebentar saja dibandingkan dengan kehidupan kelak, di mana mereka akan dikumpulkan dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam firman-Nya surah At-Tur ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzarriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzarriyyatahum wama altanahum min amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keadaan keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala mereka. Jadi ketika kita beriman, maka Allah akan mengumpulkan kita bersama dengan saudara-saudara kita, dengan nenek-nenek kita, dengan anak-anak kita dan cucu-cucu kita, karena adanya keimanan itu sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surah Al-Quran bahwa kita akan dikumpulkan bersama saudara-saudara kita. Oleh sebab itu, jika kita ingin membahagiakan istri kita, orang tua kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, maka hendaklah kita selalu mengajak mereka mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak mereka mencintai sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajak mereka agar menjauhi segala apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala hingga ajal menjemput kita masing-masing. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, arsyadakumullahu usikum wa iyaya bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzil islam wal muslimin wa aslih ulatal muslimin wa alif bainana qulubihim wa aslih dhata bainihim وانصرهم على عدوك وعدوهم ووفقهم للعمل بما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسأله من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla taqaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam, wal habbu dzul 'asfi war rayhan. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar, wa khalaqal janna min marijin min nar. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وقال تعالى في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hendaklah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan ini, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan lapang. Ketakwaan tetaplah selalu menjadi dasar dalam mengambil keputusan kita dalam menjalani kehidupan ini. Karena sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman, takwa itu adalah dasar bagi dia untuk hidup di dunia ini. Tidak ada artinya harta, tahta, jabatan, anak-anak yang banyak maupun istri-istri yang cantik, melainkan takwalah yang akan menemani kita kelak kembali kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada kita agar kita bertakwa. Takwa ini adalah poros jalan kehidupan kita. Bisik, rayuan, godaan dunia, apapun juga, hendaklah tidak mempengaruhi kita dari jalan yang lurus ini, yakni jalan menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan ini sangatlah panjang dan di sisi lain kehidupan ini pun sangat sementara. Tetapi ketika takwa ini menjadi pegangan